apakah sesama anak tiri menjadi mahram? Si A budak beranak 1, si B janda beranak 4. Memang ditunggu bapaknya. Judul lagunya Baranak Ampe dan Nanti Juga. Awalnya lagu dia judulnya Kutunggu Jandamu. Rupanya beranak, lalu berubah lagu dia, kata dia Baranak Ampe dan Nanti Juga. Setelah ampe anaknya meninggal lakinya. Nikahlah orang ini. Tak ada di sini, ini saya menjelaskan biar mudah. Si ibu punya anak. Ketika si bapak ibu ini menikah, apakah anak mereka menjadi mahram? Maka jatuh cinta anak si bapak nih, laki-laki, dengan salah satu anak ini. Boleh menikah orang. Saking semangatnya Ustaz. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Habis itu kita sholat sunat isyraq. Seorang ibu menghibahkan sebidang tanah pada anaknya. Qadarullah anaknya itu meninggal. Apakah anaknya masih dikeluarkan hibah? Beda hibah sama wasiat. Hibah itu langsung berpindah hak milik. Kalau wasiat menunggu mati. Saya seorang ayah. Lalu saya hibahkan tanah ke anak saya. Kau kukasih tanah 25 kali 25. Langsung berpindah hak milik. Urus ke BPN, akte notaris, pindah surat tanah. Badan Pertanahan Nasional pindah surat tanah. Kalau wasiat tak begitu. Kuwasiatkan tanah ini untuk engkau. Kapan baru diurus suratnya? Mati saya. Barulah berpindah. Ternyata yang menerima wasiat lebih dulu mati. Maka wasiat batal. Paham? Wasiat batal. Karena dia mati duluan sebelum yang memberi. Sedangkan hibah ini gara-gara kacau, kurang paham antara hibah dengan wasiat. Sekarang orangnya meninggal. Maka tanah ini, siapa pemiliknya? Si anak. Si anak pemiliknya. Walaupun secara administrasi pemerintahan belum dirubah namanya, tapi kalian, hai ahli waris, paham bahwa tanah ini milik almarhum. Maka tanah itu dibagilah kepada ahli waris. Si ayah dan si ibu dapat. Anak ini udah nikah atau belum? Belum nikah. Maka ayah, ibu, dan saudara kandung ahli warisnya. Jelas? Minta doanya, sama-sama doakan ibu kami yang hari ini 40 hari. Insya Allah di akhir majelis kita kirimkan Al-Fatihah. Kita doakan semua yang sakit, yang meninggal insya Allah. Apakah sesama anak tiri menjadi mahram? Si A budak beranak 1, si B janda beranak 4. Memang ditunggu bapaknya. Judul lagunya Baranak Ampe dan Nanti Juga. Awalnya lagu dia judulnya Kutunggu Jandamu. Rupanya beranak, lalu berubah lagu dia, kata dia Baranak Ampe dan Nanti Juga. Setelah ampe anaknya meninggal lakinya. Nikahlah orang ini. Tak ada di sini, ini saya menjelaskan biar mudah. Si ibu punya anak. Ketika si bapak ibu ini menikah, apakah anak mereka menjadi mahram? Maka jatuh cinta anak si bapak nih, laki-laki, dengan salah satu anak ini. Boleh menikah orang. Saking semangatnya Ustaz. Boleh menikah. Paham? Cuman lah dia manggilnya Pak Ustadz,
Ya, biasalah manggil atuk, manggil nenek. Itu kan tak terlalu ribet. Yang ribet itu pernah saya dikirim WA. Saya seorang laki-laki menikahi seorang janda. Janda ini punya anak. Lalu anaknya itu menikah dengan ayah saya. Bagi saya, apa ini maksudnya? Bagaimanakah saya memanggil mertua saya dan bagaimana antum pernah dapat WA itu? Jelas? Ini tidak. Kalau antum lajang nikah dengan janda, anaknya itu sama antum anak apa namanya? Anak tiri mahram. Antum tidak boleh menikahi anak tiri antum itu kalau maknya mati. Kalau antum, maaf cakap, sempat duhul, berhubungan dengan maknya, menikah antum, duhul dengan maknya, mati maknya, anaknya itu gadis cantik, tak boleh antum nikah dengan dia. Mu'abbad, mahram yang kekal abadi. Tapi pas antum akad, aku terima nikah dengan tunai, mati maknya itu, anaknya gadis. Kata anaknya, sama aku aja lah pak, kata dia. Tapi belum duhul. Maka bisa. Sekarang antum tertawa, tapi bisa jadi terjadi kejadian, bisa jadi. Ingin dinikahi maknya, dapat belum anaknya. Bisa. Dengan syarat belum duhul. Tapi dalam kasus yang ini, maka anak si ini sama anak si ini bisa nikah. Paham tuh? Ketika si bapak dan ibu ini menikah, apakah anak mereka menjadi mahram? Tidak. Maka saat di rumah sesama anak ini, anak perempuan ini, jangan pakai daster, celana pendek, tak bertudung. Kalau ke bapaknya, ya mahram. Tapi kepada anaknya ini, maka dia mesti menutup seperti ajnabi, seperti orang asing, orang luar. Udah macam saudara kami, udah ucap, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Itulah pentingnya ngaji. Tidak mengedepankan perasaan. Perasaan tak bisa jadi hukum. Kenapa perasaan tak bisa jadi hukum? Karena perasaan like and dislike. Kalau sudah suka, gajah di pelupuk mata tak nampak. Kalau sudah benci, semut di benua Eropa nampak. Ditengok pakai mikroskop. Maka tak bisa perasaan itu jadi hukum. Apakah kalimat berikut hadis, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, hadis, wa kafa bil mauti wa'iza, hadis. Bagaimana cara melihatnya Pak Ustadz? Ada ilmu namanya ilmu takhrij. Ilmu takhrij itu 5. Pertama dilihat rawi, yang kedua dilihat lafaz yang gharib, yang ketiga dilihat status hadis, yang keempat dilihat tema hadis, apakah tentang akidah, apakah tentang, yang kelima adalah dilihat dia apakah termasuk yang model masyhur. Ada kitab-kitab khusus yang masyhur, diantaranya Imam Al-Ajluni, Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas ammashtahara ala alsinatin nas. Ditengok di hadis masyhur-masyhur nih, masuk tadi. Saya sudah tulis buku takhrij itu. Saya diminta dulu Pak Kadar untuk mengajar takhrij. Assalamualaikum Pak Kadar, saya baru pulang dari Maroko. Kasihlah saya satu mata kuliah. Nanti ngajar mata kuliah takhrij hadis. Saya tulis buku. Jadi satu buku. Nanti kalau Pak Kadar minta saya ngajar, ini bukunya. Sampai sekarang tadi mintanya saya ngajar. Ada bukunya di rumah. Saya kalau diminta orang serius, langsung jadi buku. Buku takhrij. 5. Cara mencari hadis. 5 metode ini hilang. Gara-gara apa? Google. Antum tulis di Google, langsung antum ketemu. Wa kafa bil mauti wa'iza. Wa kafa. Itu makanya hadis mesti hafal agak
3 kata dapat. Wakafa bil mauti wa'idha. Enter. Dapat. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Banyak yang memuat kafa bil mauti wa'idha. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup. Banyak yang memuat. Kafa bil mauti wa'idha. Kafa bil mauti wa'idha. Kafa bit tuqa ghina. Kafa bil ibadati syughla. Kafa bil qiyamati mau'ila. Kafa wa billahi mujazia. Banyak sekali. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban. Dengan syarat antum hafal agak 3 kata. Saya hafal nih Pak hadisnya. Apa bunyi hadisnya? Qala. Cari hadis qala. Hafal lafaznya yang agak tak sama dengan yang lain, itu namanya kalau istilah sekarang keyword. Ke kunci, word kata kunci. Hafal. Kalau antum tak mampu menghafal secara keseluruhan, cara memudahkan untuk menulis makalah, tak bisa mencari hadis terjemah. Man lam yahtam bi amril muslimin. Tapi Pak Ustadz, handphone saya tak bisa nulis Arab, berarti belum mu'alaf. Antum belajar ulumul hadis, belajar mustalah hadis, itu untuk memudahkan ketika berinteraksi dengan aplikasi. Ada aplikasi namanya Alfiyatul Hadis, ada juga aplikasi namanya Maktabah Syamilah, ada Google. Dengan antum belajar mustalah hadis, antum bisa membedakan mana kitab induk, mana rawi a'la, mana kutub sittah, mana kutub sab'ah, mana rawi, mana matan, mana sanad. Itu semuanya untuk memudahkan. Jangan gara-gara ini, tak ada gunanya lagi belajar mustalah hadis, udah ada Google. Enggak. Paham tuh? Kalau penghasilan per bulan 6 juta, apakah wajib membayar zakat penghasilan? Saya buka usaha yang penghasilannya tak tetap setiap bulan. Dan apakah untuk membayar zakat penghasilan ditambahkan penghasilan suami dan istri? Mohon penjelasan. Kalau 1 bulan 6 juta, 10 bulan 60 juta, 12 bulan 72 juta. Sedangkan nisab zakat emas 85 gram. 85 gram, 1 gramnya sejuta, 85 gram berarti 85 juta. Sedangkan uang dia setahun 72. Apakah sudah mencapai ambang batas? Belum. Tak sampai nisab. Tapi ternyata yang 72 juta tadi gaji. Ada SPPD, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut, duit-duit apa. Di total semuanya pendapatanmu saja sendiri. Karena bayar zakat itu bukan berdua dengan istri. Istri pendapatan dia pula. Kebetulan istri saya ini Pak Ustadz anak orang kaya. Saya pun nikah sama dia, mau ya karena kayanya. Itulah. Kalau mukanya biasa aja ya Pak Ustadz. Kebetulan dia anak semata wayang, sawit ayahnya luas, karet luas, ruko banyak. Waktu itu ayahnya di ruang ICU, itulah aku nikahi Pak Ustaz. Maka beda zakat suami, beda zakat istri. Bukan zakat kolektif berdua. Tapi yang cara hitung dagang beda. Ini tak disebutkan yang masuknya duitnya ini dari apa. Kalau dari dagang, rumus menghitungnya 3 kurang 2. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang rugi kurang utang. Kau jual apa? Ini malu saya jelaskannya Pak. Jual apa? Jual tuyul Pak Ustaz. Tak bisa. Saya jual bunga Pak Ustaz. Jual bibit durian. Durian apa kau jual? Durian musangking. Oh mahal itu. 2 juta sebiji. Nah dihitung semuanya.
Modal yang diputar selama tahun Hijriah 12 bulan. Muharram Safar. Modal yang diputar, berapa modal kau putar? 100 modalnya Pak Ustadz. Modal. Tambah untung. Berapa untung kau? Untung 50. 150. Tambah piutang yang di tangan orang. Berapa yang di tangan orang? Di tangan orang ada 50 juta Pak Ustadz. Jadi berapa? 200. Berarti kalau 200 sudah kena nisab belum? Udah sampai, nisab kan tadi 85, berarti udah kena. Kalau 200 juta berapa zakatnya? 5 juta, 2,5%, 2,5%, 2 juta setengah, 2 juta, 5 juta, dikurangi 2. Yang 200 tadi kurang 2, kurang rugi. Berapa rugi kau? Rugi 190 Pak Ustaz. Tak kena. Kurang utang. Utang kau berapa? Utangku 50 juta Pak Ustaz. Utang yang terkait dengan jual bunga ini. Utang rumah, utang mobil jangan masukkan ke sini. Ini lain ini. Maka kalau ada orang, kau kenapa tak berzakat? Aku masih banyak utang. Utang apa? Utang mobil, utang rumah. Ini tak masuk. Karena yang terkait dengan dagang itu saja. Jurusnya 3 kurang 2. Kalau udah dipakai 3 kurang 2, tengok nisab. Lewat di atas 85, keluar zakat 2,5%. Saya anjurkan bayar zakat itu seminggu sebelum Ramadan. 3 manfaatnya. Pertama, menolong saudara kita yang susah supaya bisa puasa Ramadan. Ada yang dia makan untuk sahur buka puasa. Yang kedua, mudah ingatnya. Karena kalau bulan lain lupa kita. Kalau Ramadan, seminggu lagi mau Ramadan. Yang ketiga, dapat pahala keutamaan Ramadan. Bagi yang selama ini bulan-bulan lain, saya anjurkan beralih. Saya dari dulu seminggu sebelum Ramadan untuk memudahkan. Saya seorang ibu, 1 anak, keluarga baru, berjalan 2 tahun. Suami, anak. Saya, suami dan anak di perantauan. Suami bekerja, istri ibu rumah tangga. 1, sehari-hari saya mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan mengurus anak. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi lama-kelamaan saya lelah karena tidak ada yang membantu. Bahkan untuk persoalan mengurus anak, saya bisa menghentikan pekerjaan rumah yang padahal suami ada di tempat, tidak membantu dengan alasan nggak pandai. Ketika anak saya baru lahir, saya masih mentolerir alasan seperti ini, takut salah pegang anak masih kecil. Namun kini anak sudah 13 bulan, tetap saja tidak mendapatkan bantuan. Saya pernah meminta bantuan untuk mengurus anak karena saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, namun nihil dengan alasan lelah saya bertambah jika suami pulang lambat. Dia pulang pukul 7 malam, terkadang 10 malam. Apakah salah ketika ingin suami untuk cepat pulang? Setidaknya nanti antum akan jadi kepala rumah tangga. Saya kasih tahu antum sebagai laki-laki, tugas istri antum hanya melahirkan anak. Paham? Makanya Nabi itu ketika lahir, ibu susunya yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Karena tugas Aminah itu hanya melahirkan anak. Yang lain itu, tapi karena istri antum itu sayang sama antum. Bang, sebetulnya tugasku ini cuma melahirkan anak abang. Tapi karena abang termasuk 8 asnaf Badan Amil Zakat Nasional, dan kesalahanku dalam hidup adalah mencintaimu bang, maka aku rela memasak, aku rela mencuci, maka tolong aku. Kalau kebetulan antum bapak ibu pagi-pagi lewat di pondok, nampak saya menggendong Sami, kalau pas lagi hari Selasa, Rabu, Kamis nampak menggendong, itu berarti orang itu di rumah lagi sibuk. Ada yang mencuci, ada yang memasak. Tapi orang itu kan sibuk, anak ini menangis, saya gendongkan. Kalau saya sholat maghrib, bawa santri, zuhur, maghrib, saya bawa dia sholat, saya kasih spidol.
supaya dia bisa menulis. Ada di rumah yang menolong, tapi orang itu sibuk. Jadi bertenggang rasa. Karena perempuan ini lemah. Kemana dia minta tolong? Minta tolong dia ke emak ayahnya. Mak, aku susah. Kau yang berlaki dulu. Kan aku bilang jangan laki sama si hantu tuh. Nah sekarang susah, yuk matilah kau. Kemana lagi dia mengadu? Kemana dia mengadu? Hah? Antumlah cinta matinya, karena memang antum buaya darat. Pandai merayu dia. Sebetulnya dia pun tak mau kali sama antum. Tapi tiap hari lama-lama muak dia. Iyalah bang, kata dia. Nah sekarang, dan perempuan pun, nah ini ku sampaikan, karena walaupun nampaknya di sini, tapi yang menonton ini kan semua berpikir kalian baik-baik. Kalian anak kesayangan mak ayah kalian. Kalian disekolahkan, di rumah dimasakkan, dapatlah laki. La ilaha illallah. Ini Allah susah. Tapi nasi sudah jadi, ya jadi tai ayam mudah. Berubahlah, berubah. Bertenggang rasalah, wahai laki-laki. Balik, tengok. Aku ni lelah, aku ni letih. Dia rupanya tak letih, dia menjaga dari pagi siang. Tak stres dia menjaga anak. Saya memegang anak-anak tu lewat dari 20 menit, udah naik cacing saya. Iya. Belum lagi suami suka menaruh barang dan pakaiannya sembarangan. Saya sudah sengaja tak membereskan barang. Ini laki-laki salah didik. Saya sampai sekarang tidak pernah meletakkan anduk di atas tempat tidur. Kenapa? Karena mak kami dulu tak boleh meletakkan anduk di atas tempat tidur. Pantang meletakkan anduk tempat tidur. Dijemurkan. Walaupun di rumah yang memasak ada, yang mencuci ada. Tapi saya tak pernah. Antum nanti datang ke rumah saya, ke pondok, cari si mbak yang menjaga, tanya sama dia, pernah Ustadz nyuruh kau sekalipun? Tak pernah. Tak pernah saya nyuruh dia sekalipun. Kalau nampak saya ada air tergenang, saya keringkan, saya pel. Tak pernah saya nyuruh. Jadi kok bisa kalian memperlakukan bini kalian jadi... Kalian kan dia kan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki. Bukan dari tulang punggung. Sepatu tempat sepatu. Pakaian kotor tempat pakaian kotor. Saya kalau pulang saya tadi malam dari Aceh, pakaian kotor saya ambil, saya tempatkan pakaian kotor. Makanan-makanan saya bungkus, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Bukan diserahkan semua ke bini. Siapa yang mendidik begitu? Yang mendidik begitu mak saya. Jadi kalau kalian dapat mak yang baik, insya Allah anak-anak baik. Melipat pakaian, menyetrika pakaian. Kalau ada orang menolong, bagus. Ini dari susunnya bagus-bagus. Antum pilih macam Irak, Korea, Iran, muka maupun. Ketika dikasih tahu, menunjukkan aku laki-laki superior. Kan kasihan. Bayangkan kalau perempuan itu adik antum digitukan orang. Bayangkan kalau perempuan itu anak perempuan antum digitukan orang. Kan berpikir. Yang paling halus dalam Islam diajarkan adalah merasakan perasaan orang lain. Katanya cinta. Mana cinta? Bohong itu berarti. Ada satu nasihat orang tua kepada calon suami anaknya. Kuserahkan anakku ini kepada engkau. Kubesarkan dia dengan tetes peluh dan air mata. Kukasih dia kepada engkau karena Allah dan Rasul yang menyuruh. Itu bunyi soundtracknya. Persoalan kebutuhan biologis harus dituruti. Udahlah dia susah, dia menyetrika, dia mencuci, dia menyerah anak, pakaian berserak. Antum pula mau. Kan ada videonya tuh. Ada orang ngirim saya video. Pagi rudal, siang rudal, malam rudal. Dapat antum video tuh. Orang dari timur. Jika saya menolak, dia akan mendiamkan seharian, bahkan hingga berhari-hari. Banyak perempuan merasakan macam ini, tapi tak bisa diungkapkannya. Maka saya sampaikan ini, ditonton oleh jamaah. Mudah-mudahan yang laki-laki paham, yang perempuan paham. Saling memahami.
Hafal pula dia hadis. Kalau tidak mau menurut dilaknat Allah. Rupanya kau tak kena laknat juga. Kasihan. Saya tak punya saudara perempuan. Tak ada adik saya perempuan. Saya laki-laki dua-dua. Anak saya pun tak ada perempuan. Tapi saya banyak sepupu perempuan, keponakan saya perempuan. Saya membaca ini, saya bayangkan bagaimana kalau keponakan saya, anak adik saya. Bagaimana kalau sepupu saya digitukan orang. Terkadang saya merasa bersalah, namun saya juga realistis dengan kondisi fisik dan hati saya. Karena saya juga tak ingin melakukan hubungan terpaksa, dilema, buat saya minta pencerahan dari ahlinya. Menurut ilmu agama, apa yang baiknya saya lakukan? Panggil wali. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu wali. Tidak semuanya panggil, satu orang. Panggil si laki Fir'aun. Kenapa kau gini kan anak kami? Antum kalau punya saudara perempuan, adik perempuan, jangan nasihati dia depan orang banyak. Antum ajak dia duduk berdua. Kakak antum, adik antum, ajak dia duduk berdua. Aku tak ingin intervensi keluarga kau. Tapi aku ni wali kau. Memang kau lebih tua dari aku, Kak. Aku ni adik kau. Tapi aku ni wali kau. Apa yang terjadi, kasih tahu aku. Biar ku pecahkan ginjalnya. Jangan biarkan dia stres. Stres dia, depresi dia. Diminumnya racun. Udah banyak antum baca kejadian orang minum racun, diracunnya semua anaknya kan. Stres dia, depresi, susah dia. Kan kasihan itu. Tanya dia. Saya kalau bicara sama keponakan saya, sama anak saya, tidak depan orang banyak, berdua. Pas libur sekolah, habis sholat subuh, saya ajak dia berdua. Gimana kau di pondok? Sehat, Wak? Kawan-kawan di kelas tuh gimana? Di asrama gimana? Ada membuli kau? Ada mengejek-ejek kau? Enggak ada. Baik semua, iya. Kalau dia mengejek kau, dibilangnya kau hitam, bilang atuk kau hitam. Kalau diejeknya kau pakai mulut, ejek dia pakai mulut. Ada dia main tangan? Tak ada. Kalau ada dia main tangan, kalau badannya besar, lehernya, uluatinya, sama senapan anginnya. Lehernya itu pakai ini ya. Kalau dia main tangan, kau mau mulai jangan. Tapi membela diri. Lehernya itu ke sini. Ha. Uluatinya itu sini. Ha. Kaki kau tuh, lutut kau ke apa? Begitu kan? Jangan banyak dibiarkan dia dibully, disakiti. Yang perempuan pun gitu. Gimana kau di sekolah? Tanya anak saya. Gimana kau di sekolah? Berapa orang? 30 bah, kata Hazik. Hal yang nakal mengganggu-ganggu, ngejek-ngejek? Enggak ada bah. Baik semua? Iya. Mana ada orang berani membuli Hazik? Dia yang paling besar di situ. Masa-masa kehamilan usia anak 7 bulan merasa tidak diperlakukan dengan baik. Perempuan ketika dia hamil, maka emosinya tak stabil secara psikologis. Kemudian hormon tubuhnya tak normal, maka penciumannya berubah. Semua diciumnya bau, busuk. Kulit tubuhnya berubah, leher hitam. Lalu kemudian lama-lama rahimnya membesar karena anak itu besar, ususnya mengecil, tak bisa dia makan banyak. Lama-lama tulang belakangnya membengkok. Dua berubah, psikologisnya berubah, fisiknya berubah. Maka dia perlu penanganan yang lebih dari biasanya. Antum laki-laki, antum akan punya istri, yang kedua akan menikah. Antum mesti paham itu. Makanya saya dulu diajak Pak Asari Nur, Kepala Kantor Kementerian Agama Riau, Ustaz, mesti ada kursus pernikahan. Supaya laki-laki itu tahu dia tanggung jawab. Sempat rasanya saya tak kuat. Minta dipulangkan ke orang tua karena saya letih.
tak tahan dengan makian, menyakitkan. Tapi saya pikir ribuan kali. Saya sudah sampaikan, rasanya nasihat ini cukup, nanti ditonton, dipotong. Potong video ini, cari yang pandai motong, tim media potong, yang khusus ini, share, untuk menyelamatkan perempuan-perempuan yang teraniaya. Kasihan, bagaimana kalau dia saudari kita, anak kita. Pertanyaan terakhir, apa yang membedakan Allah memberikan ujian kepada hambanya dengan Allah memberi signal untuk memberi kita petunjuk? Pertama, panggil wali supaya dinasehati dia. Kalau dia tidak berubah juga, nasihat sekali lagi. Tak berubah juga, nasihat sekali lagi. Tak juga berubah 3 kali, istikharah. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jangan aniaya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Perempuan itu menjadi halal karena Allah. Kata Nabi sebelum meninggal, an-nisa, an-nisa. Perempuan-perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu lemah. Jangan sampai perempuan teraniaya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang zalim, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-haziniyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina, kepada almarhum orang tua kami yang sudah mendahului kami, wali masyaikhina, guru-guru kami, wali musannifina, para pengarang kitab yang kami baca, wali jami'il muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakanlah pintu hati kami, pintu hati jamaah yang belum mendapat hidayah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang menunaikan segala derajat, engkau yang mengangkat derajat, engkau yang menunaikan segala hajat. Iqdi hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.